SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran mata pelajaran akuntansi keuangan di kelas 12 AKL 2 pada materi metode penyusutan aktiva tetap. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Bu absen terlebih dahulu ya. Alfi, Anissa Febriani, Anissa Rahma, Atik, Aulia, Devina, Ia, Dina Juliana, Trinei, Triana, Yuli, Zahrotut, Oke, bagaimana keadaannya, kabarnya ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita nanti akan belajar tentang metode penyusunan aktiva tetap. Sebelum itu, aku punya kata-kata mutiara agar kalian lebih semangat dalam pembelajaran kali ini. Nah, ini kata-kata dari A. Agim. Beliau mengucapkan, bila memiliki banyak harta, kita yang akan menjaganya. Tetapi kalau kita yang punya banyak ilmu, maka ilmulah yang nanti akan menjaga kita. Kita ingin punya pekerjaan yang bagus, tentu saja kita harus punya ilmunya. Nah, nanti ilmunya itu yang akan menjaga kita. Hanya kita perlu untuk menuntut ilmu. Oke, semangat ya pembelajaran hari ini. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu penyusutan aktiva tetap, apa saja yang menyebabkan aktiva tetap perlu disusunkan, dan metode serta faktor-faktor penyusutan. Nah, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat apa sih yang dimaksud dengan penyusutan aktiva tetap? Oke, ada yang Penyusunan aktiva tetap adalah alokasi harga pengeluaran aktiva tetap pada periode dalam masa penggunaannya. Oke, itu yang disebut sebagai penyusutan aktiva tetap. Pertanyaan berikutnya yang kedua, mengapa sih aktiva tetap itu perlu disusunkan? Oke. Alasan pertama, alasan fisik, harus karena pemakaian, harus karena umur usaha lainnya. Yang kedua, alasan fungsional, tidak layakan perusahaan penghentian permintaan. Oke, itu alasan kenapa aktiva tetap itu harus disusunkan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang metodenya, metode penyusutan aktiva tetap. Bagaimana cara menyusunnya dengan masing-masing metode. Di pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan KD dulu dan indeks pencapaian kompetensi. KD-nya ada dua. Yang pertama, menerapkan metode penyusutan aktiva tetap dan pencatatannya. Kemudian KD yang kedua yaitu melakukan pencatatan penyusutan aktiva tetap. IPK-nya yang pertama melakukan pencatatan penyusutan aktiva tetap dan melakukan pencatatan penyusutan aktiva tetap dalam transaksi keuangan. Nah, tujuan pelajarannya ada 3.
diharapkan setelah pembelajaran selesai, kalian bisa menganalisis berbagai metode penyusunan aktiva tetap. Kemudian kalian nanti berdiskusi, kalian mampu menghitung beban penyusunan aktiva tetap, dan berikutnya bisa mencatat penyusutan aktiva tetap dalam laporan keuangan. Nah, untuk model dan metode pembelajarannya itu menggunakan metode atau model problem based learning seperti yang sebelumnya juga sudah dipakai. Kemudian dengan metode pembelajarannya ada diskusi dan ceramah. Nanti kalian akan berdiskusi. Kemudian ada penilaiannya ada 3, yaitu afektif, kemudian kognitif, dan psikomotorik. Oke, ini ada free test atau ibu ingin tahu kemampuan awal kalian tentang metode penyusunan aktiva tetap. Jadi karena bahan ajarnya udah dibagi, nah sekarang ibu ingin tahu apakah kalian sudah belajar atau belum. Silahkan di linknya sudah ada di WhatsApp group, kalian isikan jawabannya. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, pertanyaannya ada 3. Silahkan jawab. Sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Siapa yang tahu metode penyusutan ada apa saja? Oke. Metode garis lurus, metode angka tabung, metode menurut ganda, metode satuan hasil produksi, metode satuan jam kerja. Itu 5 metode penyusutan aktiva tetap. Simak video berikut ini. Hey guys, hari ini di Fakultas kita bakal melanjutin ngebahas aset tetap. Khususnya kalau kita punya property, land, dan equipment atau PPE. Selain suka ada perawatan dan perbaikan, secara akuntansi kita juga harus membiayakan aset tetap ini. Proses membiayakan aset tetap yang kita miliki ini dikenal dengan nama depresiasi. Nah, kenapa sih harus didepresiasi? Tadi ada alasan mengapa aset tetap disusunkan. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini di sini kita akan bahas masing-masing dari 5 metode penyusutan. Masih ingat? Metode ada metode garis lurus, metode angka tahun, metode menurun ganda, metode satuan hasil produksi, dan metode satuan jam kerja. Nah, ini cara perhitungannya. Yang pertama, metode garis lurus. Ini rumusnya hitung penyusutannya, yaitu yang pertama harga perolehan aset tetap dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Jadi nilai bebannya itu akan sama setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, metode angka tahun. Ini nanti bebannya akan turun setiap tahunnya. Cara menghitungnya yaitu nilai sisa usia aktivanya dibagi jumlah angka tahun aset tetapnya dikali jumlah yang disusunkan. Makanya untuk tahun yang berikutnya akan semakin berkurang. Lalu ada metode menurun ganda. Ini mirip sama metode garis lurus, cuman ini beban penyusutannya 2 kali lebih besar. Rumusnya penyusutan sama dengan 2 kali 100% dibagi usia ekonomis dikali nilai awal periode. Lalu metode satuan hasil. Tinggi tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama usia ekonomi. Nah, yang terakhir, metode yang terakhir ada metode satuan jam kerja. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama usia ekonomi. Jadi ini berdasarkan jam kerja shiftnya atau aktivitasnya nanti yang akan dihitung pada jam kerjanya. Nah, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti dibagi, ini diskusinya tentang ini. Kalian bisa nanti baca juga di lengkap ini berita dari liputan 6.com. Mulai akses pulang kelompok DKI Jakarta menyusun hingga dokumen video. Nah, diskusikan. Yang pertama, analisislah perhitungan beban penyusutan aktiva tetap dari masing-masing metode penyusutan aktiva tetap. Dan yang kedua, hitung beban penyusutan aktiva tetap dari beberapa penyusutan tetap yang nanti disajikan dalam LKPD. Nah, untuk kelompoknya, oke, bagi ke dalam 5 kelompok ya. Yang pertama ada kelompok modal. Anggotanya Triana, Fikri, Sukumaya, dan juga Juni.
Kemudian kelompok yang kedua ada kelompok laba. Anggotanya ada Anissa Rahma, Atik, Vireal, Rikutinianisik, dan Meli. Kemudian kelompok tiga ada Buban, Bisa Putra, kemudian Aulia, dan Intan. Dan kelompok yang keempat ada kelompok Utang, ada Eko Artin, dan Juliana, Anissa Febri, Dian, dan Sofiatul. Kemudian kelompok yang terakhir pendapatan ada Devina, Alfi, Nabila, dan Zahra. Oke, silakan bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kursinya bisa diputar biar nanti diskusinya lebih mudah. Ini KPD-nya. Sudah semua ya KPD-nya? Dan silakan berdiskusi, cari informasi dari mana saja, bisa dari internet, dari pelajaran jalan, dari buku paket, atau dari mana saja. Silakan untuk menjawab KPD-nya. Lalu setelah itu jangan lupa kalian tuliskan di Canva, buat di Canva untuk disajikan presentasi nanti setelah akhir diskusi. Oke, bisa dimengerti ya? Ya, silakan berdiskusi.
biar mengembalikan semangat dan konsentrasi kalian. Perhatian ya, dulu. Oke, mari kita bermain. Halo. Kita mengembalikan konsentrasi. Kalau saya bilang konsentrasi, kalian tepuk. Dilakukan untuk perhitungan jumlah aktiva tetap. Pertama ada metode garis lurus. Metode garis lurus itu sama dengan penyusutan sama dengan harga perolehan aset tetap dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Yang kedua ada metode angka tahun, yaitu penyusutan sama dengan usia aktiva tetap pada tahun penggunaan dikali jumlah yang disusutkan dibagi jumlah angka tahun aset tetap. Yang ketiga ada metode menurun ganda, yaitu penyusutan sama dengan 2 kali 100% dikali nilai buku awal periode dibagi usia ekonomis. Yang keempat, metode satuan hasil produksi, yaitu dengan tarif penyusutan persatuan produk sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama usia ekonomi. Yang kelima ada metode satuan jam kerja, yaitu dengan tarif penyusutan per jam kerja sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama usia ekonomi. Yang kedua ada contoh cara perhitungan aktif pada aktiva tetap. Yang pertama gaji miskin, perhitungan beban penyusutan dengan metode garis lurus penyusutan per tahun, yaitu penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan aset tetap dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Dengan harga perolehan sama dengan 8 juta dikurang nilai sisa 3 juta dibagi umur ekonomis itu 5 sama dengan 5 juta dibagi 5 dengan hasil aktif 1 juta. Tarif penyusutan per jam kerja sama dengan 43.500 dikurangi 80 juta sama dengan dibagi 30.000 sama dengan 1.180 per jam. Beban penyusutan 1 tahun sama dengan tingkat penyusutan atau waktu aktiva sama dengan 1.180 dikali 2.800 jam sama dengan 3.313.300. Cek menggunakan metode angka tahun, penyusutan sama dengan bagian angka tahun dikali jumlah yang disusulkan dibagi jumlah angka tahun aset tetap. Pada angka tahun pertama, sisa usia penggunaannya adalah 5 tahun dengan perhitungan 5/15 dikali 510 juta sama dengan 170 juta. Pada angka tahun kedua, sisa usia tahun penggunaannya adalah 4 tahun dengan perhitungan 5/15 dikali 510 juta sama dengan 136 juta. Pada angka tahun ketiga, sisa usia
Seusia tahun penggunaan adalah dikatakan dengan perhitungan 3/15 dikali 510 juta sama dengan 102 juta. Pada amat tahun keempat, sisa usia tahun penggunaan yaitu 2 tahun. Dengan perhitungan 2/15 dikali 510 juta sama dengan 68 juta. Pada amat tahun kelima, sisa usia tahun penggunaan yaitu 1 tahun. Dengan perhitungan 1/15 dikali 510 juta sama dengan 34 juta. Pada amat tahun 15, dengan perhitungan 510 juta. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bapak akan mempresentasikan tentang perhitungan aktiva tetap. Saya Aisyah Rahmat. Dan di sana Antik Monsalida sebagai moderator. Penyusutan sama dengan harga perolehan aset tetap dikurangi nilai sisa bagi umur ekonomis. Metode angka tahun sisa penyusunan sisa usia aktiva tetap pada tahun pengguna dikali jumlah yang disediakan dibagi jumlah angka tahun. Metode menurun ganda. Penyusutan sama dengan 2 kali 100% per usia ekonomis dikali nilai buku awal periode. Metode satuan hasil produksi. Produk sama dengan tarif penyusutan per satuan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama usia ekonomi. Metode sama jam kerja tarif jam kerja sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa bagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dihasilkan selama usia ekonomi. Perhitungan aktiva tetap dari mesin. Perhitungan penyusutan dengan metode hasil lulus. Penyusutan tetap. Penyusutan tahunan. Penyusutan harga perolehan aset tetap dikurangi nilai sisa bagi umur ekonomis. Penyusutan tahunan 8.000 dikurangi 8 juta dikurangi 3 juta dibagi 5 sama dengan 5 juta dibagi 5 sama dengan 1 juta. Tidak dihitung menggunakan presentasi, maka beban penyusutan sama dengan 5 juta dikali 100% dibagi 5 sama dengan 5 juta kali 20% sama dengan 1 juta. Penyusutan per bulan, nilai penyusutan per tahun dibagi 12 bulan. Beban penyusutan per bulan sama dengan 1 juta dibagi 12 bulan sama dengan 83.300. Baik, ada perhitungan beban di atas menggunakan metode satuan jam kerja. Tarif penyusutan jumlah jam kerja. Tarif harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama usia ekonomi. Tarif penyusutan di jam kerja 1/3 dari 500 sebulan 8 juta dibagi 30 sampai dengan 1.180 kerja. Beban penyusutan 1 tahun. Kita menyusun kalau beraktivitas dengan 1.180 kalau peristiwa Yang ke-C, menggunakan metode angka tahunan. Penyusutan sama dengan sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaan dibagi jumlah angka tahun aset tetap dikali jumlah yang disusunkan. Bagian perubahan ini setiap tahunnya selalu menuruni dan cara menghitungnya adalah sebagai berikut. 1. Pembilangan bobot untuk tahunnya bersangkutan. 2. Menyebut jumlah angka tahun selama umur ekonomis aktiva tetap atau jumlah angka bobot. akan tahun 1 sisa usia pada tahun penggunaan 2000. Perhitungan beban penyusutan 5/15 dikali 510 juta dengan 170 juta. Akan kedua sisa usia pada tahun penggunaan. Perhitungan beban penyusutan 3/15 dikali 510 juta dengan 130 juta. Angka tertiga sisa usia pada tahun penggunaan 3. Perhitungan beban penyusutan 3/15 dikali 510 juta sama dengan 120 juta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Trina Maila dan di sini ada teman saya. Dan di sana ada Yuli Astuti sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metode perhitungan beban. Metode perhitungan beban akibat tetap yang pertama itu ada metode garis lurus. Penyusutan sama dengan harga perolehan aset tetap dikurangi nilai sisa dibagi ukuran ekonomi. Yang kedua, metode angka tahun. Penyusutan sama dengan sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaan dibagi jumlah angka tahun aset tetap dikali jumlah yang disusutkan. Yang ketiga, metode menurun ganda. Penyusutan sama dengan 2 kali 100% dibagi usia ekonomis dikali nilai buku awal periode. Yang keempat, metode satuan hasil produksi. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama usia ekonomi. Yang kelima, metode satuan jam kerja. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama usia ekonomi. Penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan tetap dikurangi nilai sisa dibagi ukuran ekonomis sama dengan 8 juta dikurangi 3 juta dibagi 5 sama dengan 5 juta dibagi 5 sama dengan 1 juta. Bila dihitung menggunakan preferensi sistem mutlak, penyusutan sama dengan 5 juta dibagi 100% sama 5 sama dengan 5 juta dibagi 3% sama dengan 1 juta. Penyusutan per bulan tahun sama dengan 12 bulan dibagi 12 bulan. Penyusutan per bulan sama dengan 1 juta dibagi 12 bulan. Perhitungan beban penyusutan menggunakan metode satuan jam kerja. Tarif penyusutan per jam kerja sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama usia ekonomi sama dengan 43.500 dikurangi 43.500 dikurangi 8 juta dibagi 30.000 sama dengan 1.180 per jam. Beban penyusutan 1 tahun sama dengan tingkat penyusunan dikali waktu aktivitas sama dengan 1.180 dikali 2.800 jam sama dengan 3.313.300. Yang kedua menggunakan metode angka tahun. Penyusutan bagian angka tahun dikali jumlah yang disebutkan dibagi jumlah angka tahun aset tetap. Berikut adalah penghitungannya. Penyusutan tahun ke-1 yaitu sebesar 170 juta. Penyusutan tahun kedua sebesar 136 juta. Penyusutan tahun ketiga sebesar 102 juta. Penyusutan tahun keempat sebesar 68 juta. Penyusutan tahun kelima sebesar 35 juta. Jadi jumlah tahun ke-15 yaitu sebesar 510 juta. Ya, apakah ada pertanyaan? Tidak. Dan jika tidak, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pulang ingin mempresentasikan metode perhitungan beban akibat tetap. Saya Dian Sirahayu Dan saya Bina Juliana. Saya Nisa Ludiani. Saya Marin. dan di sana saya Turundi sebagai moderator. Metode garis lurus. Penyusutan sama dengan harga perolehan aset dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. B. Metode angka tahun. Penyusutan sama dengan sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaan dibagi jumlah angka tahun dikali jumlah yang disusutkan. Dan yang C. Metode menurun ganda. Penyusutan 2 kali 100% dibagi umur ekonomis dikali nilai buku di awal periode.
Yang D, metode satuan hasil produksi. Penyusutan jumlah satuan hasil produksi dikali tarif penyusutan tiap satuan produk. Metode satuan jam kerja. Penyusutan satuan harga pemerintahan dikurangi nilai sisa bagi tafsiran jumlah jam kerja. Buat perhitungan akhir tetap A. Metode penyusutan garis lurus. Penyusutan seorang harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomi. Kalau dengan 8 juta dikurangi 3 juta dibagi 5. Kalau 5 juta dibagi 5. B. Jajar metode satuan jam kerja. Penyusutan sama dengan tingkat penyusutan dikali waktu aktivitas sama dengan RT 1180 dibagi 2800 jam sama dengan RT 3.313.300. Yang C. Metode angka tahun. Penyusutan sama dengan bagian angka tahun dibagi jumlah angka tahun aset tetap dikali jumlah yang disusutkan. Angka tahun 1 sisa usia 5 beban penyusutan 5 per 15 dikali 510 juta sama dengan 170 juta. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Purwita. Nama saya Syahna Bernama. Terhitungan buat tetap A. Metode penyusutan sama dengan harga perolehan aset tetap dikurangi nilai sisa 40. B. Metode angka tahunan. Penyusutan sama dengan sisa usia aktivitas pada penggunaan dibagi jumlah angka tahunan aset tetap dikali jumlah yang disusutkan. C. Metode ganda. Penyusutan yang sama dengan 2 dari 100% dibagi usia ekonomis dikali nilai buku awal periode. Metode satuan hasil produksi. Penyusutan persatuan produk sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama usia ekonomi. Metode satuan jam kerja. Penyusutan jam kerja sama dengan hasil perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama usia ekonomi. Perhitungan aktivitas gergaji mesin. Perhitungan upah penyusutan dengan metode garis lurus. Penyusutan per tahun. Penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan aset tetap dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis sama dengan 1 juta dibagi 3 juta dikurangi 3 juta dibagi 5 sama dengan 5 juta dibagi 5 sama dengan 1 juta. Bila dihitung menggunakan presentasi maka beban penyusutan sama dengan 5 juta kali 100% dibagi 5 sama dengan 5 juta kali 100% sama dengan 1 juta. Penyusutan per bulan. Bila penyusutan per bulan petang 20 beban penyusutan per bulan sama dengan 1 juta dibagi 12 bulan sama dengan 83.300. Penghitungan beban penyusutan menggunakan metode satuan jam kerja. Tarif penyusutan per jam kerja sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama usia ekonomi. Tarif penyusutan per jam kerja.
dibagi 30.000 sama dengan 1.100. Tingkat penyusutan dikali waktu aktivitas sama dengan 1.180 kali 2.800 jam sama dengan 3.313.200. Menggunakan metode angka tahun penyusutan sama dengan bagian angka tahun dibagi jumlah angka tahun aset tetap dikali jumlah yang disebutkan. Angka tahun ke-1 sisa usia pada tahun penggunaan 5. Perhitungan bukan penyusutan 5 dibagi 15 dikali 510 juta sama dengan 170 juta. Angka tahun kedua sisa usia pada tahun penggunaan pada tahun penggunaan 4. Perhitungan bukan penyusutan 4 dibagi 15 dikali 510 juta sama dengan 136 juta. Angka tahun ketiga sisa usia pada tahun penggunaan 3. Perhitungan bukan penyusutan 3 dibagi 15 dikali 510 juta sama dengan 102 juta. Angka tahun keempat sisa usia pada tahun penggunaan 2. Perhitungan beban penyusutan 2 dibagi 15 dikali 510 juta sama dengan 58 juta. Angka tahun kelima sisa usia pada tahun penggunaan 1 dibagi 15 dikali 510 juta sama dengan 54 juta. Jumlah 510 juta. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita simpulkan dari hasil diskusi kalian. Oke, yang pertama mari kita simpulkan tadi perhitungannya metodenya ada 5. Kalian sudah mencari tahu semuanya, cara perhitungannya bagaimana, contohnya juga bagaimana kan kita mengerjakan. Yang pertama dengan deduksi, kalian menggunakan metode penyusutan garis lurus, di mana penyusutan per tahunnya harganya sama, yaitu ada 1 juta. Kemudian untuk yang kedua ada mesin genset. Kalian menggunakan metode satuan jam kerja, jadi juga sudah sama perhitungannya. Kemudian untuk yang ketiga ada truk. Nah ini kalau dari informasinya dari perolehan nilai sisa dan perkiraan usia ekonomi, itu bisa saja dia menggunakan metode garis lurus, tapi bisa juga dengan metode angka tahun. Nah kalian tadi menggunakan metode angka tahun dengan hasilnya juga sudah sama, totalnya ada 5 tahun. Yang pertama misalnya 110 juta dan seterusnya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sebelum itu bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian mengerti atau tidak? Sudah paham atau belum? Ya, paham ya? Nah, karena tadi ada pretest, sekarang ada post test. Tadi kalian mengerjakan soal tersebut, ada 3 yang tadi. Itu sebelum kalian diskusi, sebelum kalian belajar. Nah, sekarang kalian silakan mengerjakan link yang berikutnya. Itu setelah kalian belajar, apakah ada perbedaan hasil atau tidak. Nah, itu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Ya, oke. Thank you. Oke, kalian bisa lihat hasilnya kalau di Google Form. Jadi bisa lihat hasilnya. Hasilnya sudah bagus. Ternyata kalian